Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. يا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. حاضرين حاضرات صائمين الصائمات جماعة salat subuh Id Qatibah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah walhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita sekalian, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur serta nikmat sehat, hingga kita bisa melaksanakan kewajiban, yaitu salat subuh berjamaah, dan kita bisa melaksanakan kewajiban itu puasa di bulan Ramadan yang ke berapa ini? Yang ke nggak tahu, yang ke-18. Alhamdulillah ya. Kalau Ramadan itu pasti waktu hari itu kehafal. Selain Ramadan kadang-kadang kita lupa, tapi kalau Ramadan pasti itu ya, karena ditunggu. Itulah kelebihan daripada Ramadan di antaranya. Semoga amal ibadah kita diterima di Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salat dan salam tak lupa kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin shaimin shaimat, karena pagi ini tidak diberi tema kecuali tarawih pada temanya, jadi bebas pada temanya. Alhamdulillah. Jadi Al-Fakir mau membahas sedikit hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu mustaqatun ila arba'ina farin. Al-jannatu, kata Rasulullah, surga mustaqatun rindu ila arba'ina farin, pada 4 golongan manusia. Siapakah 4 golongan manusia itu? Apakah ada di antara kita? Disebutkan dalam hadis ini yang diriwayatkan hadis ini oleh Abu Daud dan Imam Tirmidzi, bahwa kita semua bisa melaksanakan apa yang diuraikan dalam hadis ini. Ada 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Al-Fakir yakin semua orang muslim, mukmin, khususnya yang ada di masjid ini pasti menginginkan masuk surga. Ya Pak? Ya Bu? Pasti Bu ya? Tujuan kita dari rumah melangkahkan kaki ke masjid ini adalah mencari ridha Allah, dan untuk hasil daripada itu
mencapai apa yang dijadikan oleh Allah, itu surganya Allah bagi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara orang yang dirindukan oleh surga adalah yang pertama, talil Quran, orang yang sering membaca Al-Quran. Jelas hadisnya, banyak hadisnya yang menerangkan tentang membaca Al-Quran ini. Di antaranya dari Umar radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Iqra'ul Qur'an, baca Al-Qur'an, fa innahu, maka Al-Qur'an ya'ti yaumal qiyamah, akan datang pada hari kiamat, syafi'an, memberikan pertolongan pada siapa? Li ashabi, pada pembacanya. Ay hifdzul Qur'an, ada menceritakan tentang yang menghafal Al-Qur'an. Ini janji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya orang yang sering baca Al-Qur'an akan diberi syafaat pertolongan oleh Al-Qur'an. Dan hadis yang lain berkata, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Ibnu Mas'ud, an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala falahu bi hasanatun wala hasanatu bi asri amsalha wala aqulu alif lam mim harfu walakin alif harfu wal lam harfu wa nun harfu. Man qara'a, barang siapa yang baca Al-Qur'an harfan, satu huruf, itu akan diberi satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu akan dikatakan biasa saja 10 sebesarnya. Wala aqulu alif lam mim harfun, tidak dikatakan bahwa alif lam satu huruf, tidak. Walakin, akan tapi alifun harfun wa lam harfun wa mimun harfun. Jadi 3 huruf. 3 kali 10 30 kebaikan, satu alif lam mim saja. Maka dari itu, bapak-bapak ibu, seringlah baca Al-Quran, apalagi di bulan Ramadan ini. Kita sempatkan, jangan tidak sempatkan minimal 1 juz 1 hari minimal. Berarti kalau 1 juz sekarang dalam berapa hari ini? 18, 17, 18 juz. Itu yang 1 juz. Kalau yang 2 juz sudah selesai. Udah berapa kali khatam, Pak? Ada sudah khatam? Ada sudah khatam? Alhamdulillah. Bahkan ada yang lebih 1 juznya, 1 Quran 30 juz sudah selesai. Alhamdulillah. Ada yang 2 kali. Dulu Al-Fatihah pesantren itu tarawih itu 2 juz, cuma 23 rakaatnya, 2 juz. Tapi kalau kiainya, semoga sehat selalu diberikan Allah kesehatan, itu dengan istrinya Pak 30 juz hatam, cuma berdua di rumah. Beda kalau santrinya di majelis, sedangkan kalau kiainya di rumahnya tarawih. Jadi sampai sahur boleh 4 selesai 30 juz dengan istri. Wallahu kalau segalanya. Waktu itu ada yang kurang percaya, silahkan ikut di sana. Itu Al-Quran. Makanya banyak ulama, kalau 10 derajat kebaikan
itu ketika kita baca Al-Quran tidak punya wudu, yang hafal 10 kebaikan. Yang lagi sholat seperti tadi, apalagi sholat sajadah itu ya panjang, itu sama'ina hasanah 70 per huruf lagi sholat. Ketika punya wudu arba'ina hasanah 40 kebaikan. Itulah Al-Quran, Pak. Banyak kelebihan Al-Quran, banyak fadilah Al-Quran. Mungkin Bapak sekalian saya yakin sering baca tentang keutamaan Al-Quran yang jelas sudah dijanjikan oleh Rasulullah, dan dalam Al-Qurannya banyak. Makanya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, khairukum man ta'allal Quran wa 'allamahu. Khairukum man ta'allal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kamu sekalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kita bisa ikro, kita ajarkan kepada cucu kita, anak kita. Jadi kalau sekarang orang Islam belum bisa baca Quran, masih ada kesempatan. Berusaha, banyak sekali guru-guru kita, apalagi di masjid kita ini. Alhamdulillah, setiap waktu banyak guru-guru kita yang mengajarkannya, siap mengajarkannya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak bisa baca Al-Quran. Telah bisa baca Quran pun di dalam kitab Fathul Mu'in tentang bab suratul Fatihah, ketika misalnya imam kurang tasdid atau huruf-hurufnya, itu bahkan sholatnya kurang. Sampai ulama seperti itu ya. Jadi tasdid di Fatihah itu ada 14 tasdid. Ulama mengatakan huruf dari ba bismillah kan 7 ayat ya, sampai 7 ayat berulang tsani, sampai 7 ayat yang berulang-ulang itu adalah Fatihah. Bismillah dari tasdid bis ba kemudian sin mi la tasdid da bismillah. Tasdidnya ada 14 tasdid. Kalau kurang itu berarti tidak sah. Dan misalnya dikatakan di sana misalnya iya, jadi dari bismillahirrahmanirrahim, bismillah udah tasdid, bismillah 3, bismillah la dengan nirrahim, ada 3 bismillah. Ar-Rahmanir-Rahim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Rabbil Ar-Rahmanir-Rahim 2, Maliki Yaumiddin, Middin tasdid, Iyyaka na'budu wa iyyaka. Nah, itu kalau tidak ada tasdidnya di lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bisa kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tidak ada tasdidnya, kurang tasdidnya, apalagi jahar. Jadi harus jelas iya. Itu ditafsirin di dalam kitab Fathul Mu'in itu. Kalau tidak ada tasdid tadinya asalnya iya, hanya padamu aku menyembah. Wa iya karena stand hanya padamu minta pertolongan. Kalau tidak ada tasdid beda artinya apa? Aidiyah syamsi, sinar matahari, berbeda. Kalau misalnya kita sengaja udah tahu tasdid di iya tapi kita tasdidkan sengaja, nah itu berarti menyimpang ya. Kalau tidak percaya sih di Fathul Mu'in tentang Al-Fatihah, bab Fatihah ya. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka, kayak imam tadi ya, ada tasdidnya jelas. Nah, sekarang misalnya kalau belum tahu, sekarang belum tahu. Kalau tidak ada tasdidnya berarti maknanya artinya aidiyah syamsi, sinar matahari. Coba jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tasdid.
Jadi bapak-bapak ibu sekalian, perhatikan ketika membaca Fatihah. Ya. Karena Fatihah adalah dalam salat wajib. Kalau suratnya sunnah. Ya. Sunnah. Apalagi sekarang misalnya hari Jumat ini sudah sejadah. Ya. Kalau pas, semoga guru kita tadi menambahkan jamaah senang di ketika surat tilawah, ditambah lagi yang rakaat keduanya surat al-insan. Jadi pas yang disunahkan itu ya. Jadi rakaat pertama adalah sajadah, yang kedua adalah surat al-insan. Nah, itu ya, sunahnya pas. Ya, ini di sini bagus ya, udah bagus. Jadi jarang yang melaksanakan seperti itu. Tapi kalau di kampung saya itu pas. Jadi rakaat pertama itu sajadah, rakaat kedua al-insan. Nah, itu kembali lagi bahwasanya pertama adalah orang yang di surga tidak talil Quran, orang yang baca Al-Quran. Banyak di Al-Quran yatluna ayat dengan yatluna, bacalah. Di antaranya innal ladzina yatluna al-kitaba wa aqamus shalah, dicantumkan aqamus shalah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan wa yarjuna tijaratan lan tabur. Innal ladzina, sungguhnya orang yang baca kitab Allah lisan wa aqamus salat dan melakukan sholat, wa'faku disanding lagi dengan orang yang menginfakkan sebagian hartanya. Itu diibaratkan tijaran tabur, orang pedagang yang tidak akan merugi, tidak ada ruginya Pak. Kalau baca Al-Quran tidak ada ruginya, pahala terus pahala. Bahkan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, orang yang mahir dalam baca Al-Quran itu adalah bersama dengan mereka. Dan orang yang terbata-bata masih dapat pahala Pak. Dua pahalanya, berusaha dan belajar. Kita terbata-bata baca Al-Quran, dua pahalanya, berusaha dan kita melaksanakannya. Itu jadi tidak ada pahala, semuanya ada pahala. Itu Siti Aisyah yang dilakukan oleh Imam Tirmidzi. Nah, lalu yang kedua daripada orang yang dirindukan Al-Quran itu adalah wahafidhul lisan, orang yang selalu hafidhul lisan, menjaga lisannya. Berapa banyak orang yang sakit hati, orang yang bertikai, bertengkar dengan sebab lisannya. Makanya di mahfuzat itu, salam lisan fi hifdzil lisan, selamatnya manusia itu dengan sebab menjaga lisannya. Lisan kita harus jaga. Di surat Al-Qaf itu dikatakan ma yalfadhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Allah berfirman, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Ma yalfidhu, tidak ada suatu ucapan yang diucapkannya melainkan hadir malaikat mengawasi kita. Jadi kita bisik-bisik pun dicatat. Siapa? Raqibun atid, itu malaikat raqib dan atid. Di mana gerak gerik kita pasti dicatat oleh malaikat, tidak tertinggal. Itu jelas. Makanya dijaga lisan kita. Salam lisan bihifdzil lisan. Nah, sekarang bukan lisan saja. Dengan kemajuan teknologi yang canggih, kita dengan tangan bisa juga itu menyakitkan hati dengan WA.
Facebook, kadang-kadang bertengkar di situ lewat WA, apalagi di grup, semuanya kita tahu tengkar lewat itu. Jadi bukan lisan saja sekarang ini, tangan pun bisa. Jadi beda orang yang sedang marah-marah pegang HP, ketak-ketik ke situ ke sana, berarti itu lagi bertengkar, ya. Jadi bertengkar, jadi kita melihat raut wajahnya. Jadi jangan sampai hindarilah seperti itu, ya. Jadi yang ketiga, orang yang dirindukan oleh surga adalah wa mut'imul ji'ani, orang yang beri makan dikala orang lapar. Sekarang banyak, ya, kita mengeluarkan banyaklah bersedekah di Ramadan ini. Karena orang bersedekah menjadikan takjil, menjadikan pembukaan untuk orang berpuasa, sama halnya pahalanya dengan orang yang berpuasa. Rasulullah SAW berkata, hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ya. Man faqara shaiman kana lahu mithlu ajrihi wa annahu kan la yunqasu min ajri shaiman. Man faqara shaiman, barang siapa orang yang memberi fitrah, tanjid, pembukaan bagi orang yang berpuasa, mithlu ajri, sama pahalanya dengan orang yang berpuasa. Karena yang tidak ada kurangnya, tidak dikurangin, ya. Mithlu ajri shaiman, pahalanya orang puasa syai'an, sedikit pun. Jadi sama Pak, orang yang memberikan tanjil, memberikan bulan pada orang puasa, pahalanya sama dengan orang yang berpuasa. Nah, ada lagi menafsir ini, waduh kalau begitu saya mampu tidak puasa lah, memberikan tanjil setiap hari, puasanya sama ini, pahalanya sama ini dengan orang puasa. Salah, begitu ya, salah. Jangan dikaitkan hadis ini seperti itu. Jadi kita yang mampu, kita nggak sempat puasa, kita beri pembukaan saja, pahalanya sama ini. Nah, jangan sampai, ya. Artinya hadis ini bagi orang yang berpuasa ikhlas. Nah, itulah kita tambahkan dengan, karena kita punya harta, memberikan tamjid. Jadi pahalanya sama, tidak dikurangi syai'an sedikit pun, la yunqasu, ya. Nah, itulah orang yang dirindukan daripada surga. Kemudian yang terakhir adalah wasaimin fi syahr Ramadan sekarang ini, ya. Wasaimin, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan Ramadan di tahun ini. Semoga tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun yang sebelumnya, dan semoga kita dipanjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala hingga bertemu lagi dengan Ramadan untuk yang lebih baik lagi. Tapi di bulan Ramadan itu, Pak, kata Rasulullah, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Kam min shaimin, berapa banyak orang yang berpuasa tapi pahalanya tidak dapat, hanya menahan ju' wal 'atas, lapar dan haus saja. Naudzubillah, summa naudzubillah. Semoga kita termasuk dalam hadis yang lainnya, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban wa firahum ma taqaddam min dzambi. Man shoma Ramadan imanan, barang siapa yang berpuasa dengan penuh iman dan ikhlas, wa firahum ma taqaddam min dzambi, maka Allah akan mengampuni segala dosa yang telah berlalu. Inilah harapan kita semua, semoga kita masuk dalam hadis ini. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ya, mungkin dari fakir cukup sekian, hanya sedikit, semoga bermanfaat, ya. Ada oleh-oleh. Jadi kita ingatkan, kalau kita pengen dirindukan surga adalah, ingat, pertama adalah sering baca Al-Quran, yang kedua adalah jaga lisan, yang ketiga adalah memberi makan orang yang lapar, baik di bulan Ramadan ataupun bulan Ramadan, orang yang masih lapar. Dan yang keempat adalah puasa di bulan Ramadan ini. Semoga Allah menerima amalan-amalan kita
dari awal hingga ini dan sampai akhir. Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul fakir, kurang lebih maaf. Wabillahi hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.